Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan fungsi linear. Nah, pertemuan hari ini adalah lanjutan dari pertemuan minggu yang lalu, yaitu di pertemuan ketiga kita sudah membahas mengenai fungsi linear itu apa, kemudian seluk-beluk mengenai fungsi linear, dan bagaimana perhitungan untuk fungsi linear itu sendiri. Ya, di akhir video juga saya sudah menjelaskan bahwa beberapa ada 2 gitu ya, ada 2 perhitungan mengenai fungsi linear untuk metode eliminasi dan juga substitusi. Nah, ini di pertemuan hari ini kita akan membahas lebih ke penerapan fungsi linear pada bidang ekonominya. Karena kemarin kan masih baru sekilas mengenai matematika ekonomi yang sederhana gitu ya. Nah, hari ini mengenai penerapan fungsi linear di ekonomi itu sendiri. Jadi, perekonomian kita itu dibagi menjadi 2, yaitu ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro membahas mengenai fungsi permintaan, penawaran yang sudah sempat saya singgung di video sebelumnya gitu ya. Kemudian ada juga membahas mengenai keseimbangan pasar satu dan 2 macam produk. Di sini keseimbangan pasar ini membahas mengenai harga yang ditentukan antara permintaan dan penawaran, sehingga ketemu satu harga yang akan disepakati oleh pembeli dan penjual. Nah, ini kita akan juga bahas di keseimbangan pasar ini. Kemudian surplus konsumen, surplus produsen, dan surplus total. Namanya juga surplus ya, berarti di sini ada kelebihan, yaitu dari sisi konsumen, produsen, maupun keseluruhannya. Kemudian ada perubahan keseimbangan pasar yang diakibatkan oleh pengaruh pajak, subsidi, harga batas maksimum minimum, dan kuota produksi, serta tarif dan kuota impor pemerintah. Jadi, di sini ada hal-hal yang mungkin mempengaruhi pada keseimbangan pasar yang terjadi. Keseimbangan pasar terjadi tadi saya sebutkan kembali, yaitu keseimbangan harga di mana penjual dan pembeli itu menyetujui harga tersebut. Itu dimaksud keseimbangan pasar. Jadi di sini ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Jadi bisa jadi keseimbangan pasar itu bisa berubah, entah itu meningkat maupun berkurang. Kemudian di sini ada juga di ekonomi makro ada yang namanya analisis pulang pokok atau kita kenal dengan istilah BEP atau bisa disebut juga break even point. Nah, di sini adalah analisis di mana nanti kita bisa menghitung balik modalnya si perusahaan. Nah, biasanya kita menghitung balik modal perusahaan ini bisa dari quantity yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga nanti bisa kita kalikan kita harus balik modal itu sekian ketika kita memproduksi barang itu hasilnya sekian piece gitu ya. Kemudian ada ekonomi mikro juga, di sini membahas mengenai fungsi konsumsi dan tabungan, kemudian fungsi investasi, fungsi belanja pemerintah, fungsi belanja ekspor dan impor, fungsi belanja agregat, dan keseimbangan pendapatan nasional. Nah, ini juga akan kita bahas nanti mungkin kalau tidak cukup waktunya di sebelum UTS, mungkin akan kita bahas di setelah UTS. Nah, fungsi permintaan sendiri itu merupakan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel yang lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Jadi ada banyak macamnya ya yang bisa mempengaruhi dari jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Nah, di sini dijelaskan pada suatu rumus Q X sama dengan F dari PX, PY, Y, S, A, dan lain sebagainya. Di mana QX adalah jumlah produk yang diminta oleh konsumen, kemudian P adalah harga barangnya, kemudian PY adalah harga barang lain yang berhubungan, mungkin harga barang yang bisa mensubstitusi dari produk X tadi. Jadi barang yang bisa mensubstitusi itu tidak hanya barang yang sejenis ya, mungkin juga bisa barang yang fungsinya sama atau bisa menggantikan fungsinya. Itu maksud dari barang lain yang bisa menggantikan.
Kemudian ada pendapatan konsumen, kemudian ada selera konsumen, ada belanja periklanan, dan lain-lain yang hal-hal yang bisa mempengaruhi dari jumlah permintaan yang diminta oleh konsumen. Kemudian di sini juga yang harus diketahui bahwa harga dianggap variabel yang penting dalam mempengaruhi kuantitas permintaan konsumen, sehingga variabel lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Nah, ini hal-hal yang harus ini adalah hal yang harus diperhatikan. Jadi hal yang lain dianggap tetap. Jadi di sini ketika fungsi permintaan itu bilang bahwa ketika harganya naik, maka jumlah permintaan akan naik. Ketika harganya turun, maka jumlah yang diminta akan turun. Seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi permintaan. Nah, contohnya adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, Q X sama dengan F fungsi dari PX. Sehingga Q sama dengan A min PBX. BPX mengikuti hukum permintaan yang hubungan variabelnya berbanding terbalik. Sorry, saya tadi salah bilang ya, kebalik itu adalah fungsi penawaran yang tadi. Nah, fungsi permintaan itu bilang bahwa jika harga naik, maka kuantitas permintaan akan menurun. Jadi kebalikan dari fungsi permintaan. Hukum permintaan itu adalah hubungannya berbanding terbalik. Itu kenapa hubungan fungsi Q ini A min BX. Karena apa? Hubungannya terbalik. Kalau hubungannya terbalik, maka tandanya adalah minus. Kalau hubungannya berbanding lurus, gitu ya, maka hubungannya adalah plus di sini. Seperti hukum penawaran. Nah, di sini dicontohkan hukum penawaran itu gambarnya kan seperti ini. Jadi di sini adalah grafik dari QDX sama dengan A min BPX. Ini adalah gambar dari kurva permintaan. Di mana QX ini adalah seperti yang dijelaskan di depan tadi, adalah jumlah barang yang diminta, kemudian P adalah harga barang, dan A adalah konstanta, serta B adalah koefisien. Jadi kita harus menemukan, atau kita biasanya diminta untuk menemukan berapa sih titik yang ada di sini, kemudian titik yang ada di sini, sehingga kita bisa menemukan garis ini. Kita bisa menarik garis ini dan menemukan fungsi ini. Bisa jadi nanti kita ketemu fungsinya dulu baru bisa menentukan titiknya ini, ataupun kita bertemu titik dulu dan kemudian akhirnya kita bisa menemukan fungsi ini. Itu ya. Kemudian ini ada suatu contoh mengenai fungsi permintaan, yaitu suatu produk harganya adalah Rp100, kemudian terjual 10 unit. Namun jika harganya turun menjadi 75, maka terjualnya 20 unit. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan fungsi permintaannya seperti apa dan digambarkan grafiknya seperti apa. Di sini sesuai dengan hukum permintaan ya. Jadi, ketika harganya naik, maka yang terjual akan turun. Ketika harganya turun, maka yang terjual akan naik. Nah, di sini untuk cara menghitungnya adalah diketahui dulu P1-nya berapa. Di sini harganya yang pertama adalah 100. Kemudian P2-nya adalah harga yang kedua adalah 75. Kemudian Q1 adalah 10, kuantiti yang terjual untuk harga pertama, dan kuantiti yang terjual untuk harga yang kedua adalah 20. Kita gunakan rumus yang seperti Y min Y1 per Y min Y1 per X min X1. Seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Kemudian yang di sininya, kalau rumus yang kemarin adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga karena kita menggunakan rumusnya adalah Q dan P, gitu ya, dasarnya adalah harga dan kuantiti, maka kita gunakan rumusnya yang seperti ini juga. Kita bahasakan dalam rumusnya, biar tidak bingung nanti untuk fungsinya. Sehingga kita menggunakan Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Kita masukkan Q1-nya berapa, P1-nya berapa. Kemudian Q2-nya berapa, Q1-nya berapa, dan P2-nya berapa, P1-nya berapa. Sehingga kita bisa
ketika sudah dimasukkan ke dalam persamaan, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan yang bisa dikurangkan. 20 kurang 10, 75 kurang 100. Sehingga ketemu sekian. Kemudian si ini persamaannya kita pindah ke sebelah kanan untuk yang P. Karena angka bagi menjadi kali, bisa dengan penghubung sama dengan bisa dikalikan si lang. Sehingga P bisa digeser ke sini untuk dikalikan dengan bilangan ini. Kemudian Q min 10 sama dengan dikalikan ya dengan yang ada di kurung ini. Sehingga ketemu 2,5 P plus 40. Jadi ini dikalikan. 10/25 dikalikan P, 10/25 dikalikan 100. Dengan terlebih dahulu disederhanakan. Setelah ketemu, dikeluarkan 10-nya ya, karena sudah bisa dikurangkan ke sebelah kanan, sehingga Q sama dengan 2 min 2/5 P plus 40. Dari mana? 10-nya dipindah ruas. Sehingga ketemu 40 plus 10 menjadi 50. Maka ketemu fungsi permintaannya adalah QD, karena permintaan itu demand ya, sehingga dibahasakan QD sama dengan min 2/5 P plus 50. Cara menggambarnya seperti apa? Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ketika kita sudah mempunyai suatu persamaan, untuk mendapatkan garisnya, kita harus menemukan titiknya. Dengan cara seperti apa? Ketika kita ingin mengetahui titik P, maka P-nya dienolkan. Sehingga ini dienolkan gitu ya. Pun begitu dengan titik yang Q. Ketika kita ingin mengetahuinya, maka Q-nya dienolkan. Sehingga ketemu titik yang pertama, atau di titik sini adalah 0,125, dan yang di sebelah sini adalah 50,0. Nah, kemudian di fungsi penawaran. Di sini adalah kebalikan dari fungsi permintaan tadi ya. Jadi di sini juga hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan produsen dengan penawaran. Produk yang ditawarkan. Itu kenapa disebut dengan fungsi penawaran. Jadi di mana fungsi ini diartikan dengan Q(X)-nya apa gitu ya. Kemudian P-nya itu apa? Hampir mirip dengan yang permintaan tadi, cuman di sini hal-hal yang bisa mempengaruhi adalah selain harga barang X, itu juga ada faktor-faktor produksi. Karena apa? Di sini adalah disebutkan fungsi penawaran atau produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang mempengaruhi apa? Ada harga faktor produksi. Bisa bahan bakunya, bisa hal-hal yang lain gitu ya. Ketika bahan bakunya naik ya otomatis penjual akan menaikkan harga dan lain hal. Kemudian ada harga produk lain yang berhubungan. Nah, ini juga bisa disebutkan sebagai barang substitusi maupun yang bisa menggantikan fungsinya, dan ini juga ada pendapatan konsumen. Pun begitu ada yang namanya ceteris paribus. Jadi harga dianggap variabel yang penting, sehingga variabel lain dianggap tetap. Kemudian di sini ada fungsi penawaran seperti yang saya bilang tadi, karena hukumnya berbanding lurus, maka di sini tandanya adalah plus. Di sini adalah tandanya plus. Kemudian untuk fungsinya QS, karena apa? Supply ya, penawaran. Jadi di sini disebutkan QS. Dan gambar grafiknya adalah seperti ini. Kalau tadi permintaan seperti ini, gitu ya. Ini garisnya seperti ini. Kemudian di sini adalah titiknya 0, min A per B. Kemudian Q-nya 0 di sini. Fungsinya adalah QSX sama dengan A plus BX. Ini adalah fungsi dari garis ini. Di mana QX adalah jumlah barang, BX adalah harga barang, dan A adalah konstanta, serta B adalah koefisien. Nah, ini juga dicontohkan.
Suatu fungsi penawaran jika harga suatu produk adalah Rp500, maka jumlah yang akan terjual adalah 60. Namun bila harganya naik menjadi 700, maka produk yang dijual adalah 100 unit. Sorry, ini bukan Rp100 ya, tapi 100 unit. Harganya naik, maka unit yang dikeluarkan juga banyak ya. Jadi ketika harga turun, unitnya juga turun. Ketika harga naik, maka unitnya juga ikut naik. Nah, kemudian diminta untuk menghitung fungsi penawarannya dan digambarkan pada diagram. Masih menggunakan rumus yang sama, kita identifikasi dulu P1, P2, Q1, dan Q2-nya tentunya. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi di sini dimasukkan ke dalam persamaan, kemudian ketemu fungsi Qs-nya, ya. Kita lihat dulu dari atas, di sini adalah sama dengan kita masukkan, setelah dimasukkan persamaan, kemudian Q-min 60 sama dengan 40/200. Dikalikan dengan P, P-nya bisa kita pindahkan setelah ini dikurangi tentunya, P-min 500. Kemudian Q-min 60 sama dengan 1/5P min 100. Sehingga ketemu QS-nya adalah 1/5P min 40. Maka fungsi penawarannya adalah ditemukan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya, sini adalah keseimbangan pasar satu macam produk. Ini adalah syarat secara aljabar bahwa ketika ada suatu keseimbangan yang terjadi, maka demand harus sama dengan supply. Gitu ya. Jadi ketika ada namanya keseimbangan, kita memakai tandanya adalah sama dengan. Entah itu keseimbangan pada kuantitas maupun keseimbangan pada harga. Ketika kita menggunakan kuantitas, maka QD sama dengan QS. Bisa kita jabarkan sebagai berikut. Ketika QD, A min BPX ya. Ketika QS, maka A plus BPX. Untuk harga, maka bisa kita jabarkan bahwa PD itu adalah QD min A per min B. Untuk PS adalah QS min A per B. Kemudian secara geometri bisa dijelaskan bahwa perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran terjadi seperti ini. Ketika kita gambarkan secara grafik ya. Kemudian syarat perpotongan harus terjadi pada kuadran 1. Kita kemarin juga sudah membahas tentang diagram Kartesius ya. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini harus terjadi perpotongannya di kuadran 1, karena pasti nilainya adalah positif. Kemudian, di mana penjelasannya adalah QD merupakan jumlah produk yang diminta, QS merupakan jumlah produk yang ditawarkan, gitu ya. Q pada saat demand dan Q pada saat supply. Kemudian E merupakan keseimbangan pasar, di mana bertemunya QS dan di mana perpotongannya antara harga dan kuantiti maksud saya. Jadi di sini adalah titik QE dan PE, di mana kuantiti dan harga itu diperpotongan di titik sini. Namanya titik equilibrium atau titik keseimbangan. Kemudian di sini ada QE, jadi jumlah keseimbangan, dan PE yang merupakan harga keseimbangan. Nah, di sini kita menjelaskan lebih rinci mengenai keseimbangan pasar satu macam produk. Nah, di sini dicontohkan ada 2 buah fungsi. Ya, kalau ingin menghitung mengenai keseimbangan pasar, pasti ada 2 fungsi yang akan diketahui nanti.
Dan ini yang kita bahas masih satu macam produk. Jadi di sini ada fungsi QD sama dengan 6 min 0,75P. Dan QS sama dengan min 5 plus 2P. Di sini demand, di sini supply, permintaan, di sini penawaran. Kemudian di sini soalnya adalah berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar, dan teman-teman diminta untuk membuat grafiknya. Di sini keseimbangan adalah seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, QD sama dengan QS. Kita menggunakan tanda sama dengan. Jadi di sini dimasukkan 6 min 0,75P sama dengan min 5 plus 2P. Kemudian yang sama-sama P dikelompokkan dulu gitu ya. Min 0,75P dan 2P. 2P berpindah ruas hingga menjadi min 2P. Sehingga minus dengan minus adalah ditambahkan jadinya ya, tapi tetap minus min 2,75P sama dengan yang angka dikelompokkan angka. Jadi di sini ada min 5, 6-nya dipindah jadi min 6. Min 5 dan min 6 adalah min 11. Sehingga P bisa kita bagi gitu ya, 11 dibagi dengan 2,75 adalah 4. Minus dibagi minus adalah plus. Sehingga ketemu P-nya adalah 4. Sehingga Q-nya tinggal kita masukkan ketika menggunakan P-nya 4. Bisa dimasukkan ke QS maupun QD. Ini di sini dicontohkan dimasukkan ke QS. Jadi min 5 ditambah 2 kali P. 2 kali harga, yaitu 4. Sehingga ketemu dengan 3. 2 kali 4, 6. 6 min 5 dan 6 adalah sorry, kok 6 ya? 8 ya, sorry saya ngelamun. Jadi di sini ada 2 kali 4 adalah 8, maka di sini hasilnya adalah 3. Sehingga keseimbangan terjadi 3,4 atau Q, P. Biasanya kalau kita menggunakan X, Y kan X, Y ya, karena ini menggunakan P dan Q adalah sehingga menjadi Q, P, 3,4. Nah, untuk mencari titik-titiknya, seperti biasa, dienolkan dulu mana yang pengen dicari, sehingga kita ketemu garisnya digambarkan seperti ini. Nah, ini titik-titiknya ya. Di sini P-nya 4, PE-nya, di sini QE-nya 3, kemudian di sini 0,2,5, 0,6, 6,0 sorry, 0,8 sehingga kita bisa menarik garis masing-masing. Sini ada keseimbangan satu macam produk. Masih keseimbangan satu macam produk ya. Jadi di sini fungsi permintaan dan penawaran ditunjukkan oleh persamaan ini. Jadi teman-teman diberikan keseimbangan satu macam produk, namun di sini menggunakan fungsi dari harga. Jadi di sini ada PD dan PS. Fungsi dari harga dari sisi demand dan supply-nya. Cara menghitungnya adalah mencari keseimbangannya dulu seperti biasa. Jadi digunakan sama dengan ya untuk penghubungnya PD sama dengan PS. PD-nya ini, PS-nya ini, kemudian kita kelompokkan yang bisa dikurangkan angka dengan angka yang ada koefisiennya ya dikelompokkan gitu ya sehingga bisa dikurangkan sehingga ketemu Q-nya adalah 40 untuk keseimbangannya. Nah, untuk P-nya tinggal dimasukkan ke persamaan salah satunya, ini menggunakan PD ya, sehingga ketemu P-nya adalah 35. Maka titik keseimbangannya adalah 40,35 Q, P. Nah, ini untuk mencari titik potongnya untuk fungsi PD, dienolkan dulu, gitu ya.
hingga kita bisa ketemu titik potongnya 0,75, sehingga untuk yang Q 75,0. Kalau misalnya rumusnya atau fungsinya sesederhana ini, sehingga sangat mudah untuk mencari titiknya, karena ketika P-nya kita nolkan, ya Q-nya berarti 75. Ketika Q-nya kita nolkan, maka P-nya adalah 75. Untuk fungsi yang kedua, jadi kita tetap harus menghitung sehingga ketemu sumbu P-nya adalah 0,5 dan sumbu Q-nya adalah min 0, min 30,0. Titik equilibrium-nya tadi sudah kita ketahui. Untuk gambarnya adalah demikian. Kemudian untuk keseimbangan dua macam produk, di sini yang membedakan adalah nanti ada satu duanya ya untuk membedakan produk satu dengan produk yang lain. Jadi di sini adalah kuantitas permintaan atau penawaran yang dipengaruhi oleh dua variabel bebas, yaitu adalah harga produk itu sendiri dan harga produk lain yang saling berhubungan. Jadi kenapa di sini dihitung atau membahas mengenai keseimbangan pasar dua macam produk, karena apa? Ternyata di pasarnya itu ada produk-produk yang bisa menggantikan fungsi dari produk yang kita jual. Jadi tidak harus sama persis, namun bisa juga menggantikan fungsinya, gitu ya. Dan di sini fungsi permintaannya agak panjang ya. Jadi di sini QDX sama dengan A0 min A1PX, ini untuk produk yang pertama. Kemudian plus A2PY untuk produk yang kedua. Ini untuk QDX. Nah, ini untuk yang QDY adalah B0 plus B1PX min B2PY. Pun begitu dengan fungsi permintaan, di sini ada QSX sama dengan min M0 plus M1PX plus M2PY. Kemudian QSY sama dengan min N0 plus M1PX plus N2PY. Di sini untuk fungsi penawaran agak panjang ya daripada untuk satu macam produk. Kemudian keterangannya seperti yang sudah saya tuliskan di sebelah kanan. Selanjutnya kita langsung saja. Nah, ini untuk keseimbangan yang terjadi jika QDX sama dengan QSX dan QDY sama dengan QSY. Di sini diketahui suatu contoh fungsi permintaan dan penawaran dua macam produk mempunyai hubungan substitusi sebagai berikut. Jadi teman-teman diminta untuk mencari harga keseimbangan pasarnya berapa ketika ada dua macam produk dengan fungsi yang demikian. Fungsi penawaran dan fungsi demand atau permintaan dan fungsi penawaran atau supply. Nah, di sini karena ada dua macam fungsi pada dua macam produk ini, maka kita harus eliminasi dulu sebelum kita menghitung kelanjutannya. Itu kenapa kemarin kita mempelajari mengenai eliminasi dan substitusi, karena apa? Ini akan menjadi saring kita gunakan dalam perhitungan matematika ekonomi dan bisnis ini. Jadi dasarnya harus teman-teman miliki terlebih dahulu. Kemudian di sini ada QDX sama dengan QSX ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk keseimbangannya sama-sama produknya harus disamakan dulu untuk mencari keseimbangannya ini. Ini produk X gitu ya, ini produk Y dengan permintaan dan penawaran yang berbeda tentunya. Nah, kemudian kita eliminasikan dulu, itu ya. Sini ada IDX-nya, rumusnya seperti ini atau fungsinya seperti ini, dan GSX-nya. Kita sederhanakan yang bisa
sederhanakan. Nah, ini ditambahkan, gitu ya. Ini juga ditambahkan. Nah, ini juga ditambahkan. Karena ada minus dan plus, sehingga fungsinya jadi dikurangkan gitu ya. Ini 5 ditambah 5 jadinya, karena ini min, jadi 10, 2px min gitu ya, min plus sama minus jadi min 6px, dan ini plus dengan min sama ini jadi plus, jadi 2py, dan ini juga gitu ya. Kalau bisa dijumlahkan ya dijumlahkan, kalau bisa disederhanakan ya disederhanakan gitu ya, karena ini ada minus dan plus juga, jadi di minus atau dikurangkan. Kemudian selanjutnya adalah di sini kita eliminasi terlebih dahulu. Bagaimana fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua tadi kita sederhanakan dulu dengan dikali 2 yang atas dan dikali 1, sehingga bisa kita temukan Px-nya adalah 3. Setelah Px-nya ketemu 3, maka kita substitusi ke persamaan, boleh persamaan yang pertama maupun yang persamaan kedua, di sini dicontohkan, dimasukkan ke persamaan yang 2PY sama dengan 6PX min 10. Jadi ke persamaan yang pertama. Sehingga kita ketemukan PY-nya adalah 4. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui QY-nya maupun QX-nya kita masukkan ke masing-masing persamaan. Setelah apa? Setelah kita mengetahui PX dan PY-nya. Sehingga ketemu QX-nya adalah 3, QY-nya adalah 5, gitu ya, untuk persamaan yang permintaan. Untuk QX yang penawaran adalah QX-nya hasilnya 3 dan QY-nya hasilnya 5. Nah, untuk soal latihan nanti bisa saya share pada grup WA kelas. Untuk latihan-latihan teman-teman bisa lakukan di rumah dan bisa di-sharingkan kepada saya kesulitannya di mana. Gitu ya. Sekian untuk pertemuan dan penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.